hidupnya dan umurnya adalah yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, salawat dan salam kita tujukan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Jumat rahimakumullah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini yaitu tanggal 5 April 2024 dan bertepatan 25 Ramadan 1445 Hijriah. Maka oleh kerana itu khatib mau mengajak untuk kita semua untuk memperhatikan potongan ayat dan hadis yang telah kami bacakan tadi, sekaligus sebagai judul khutbah kita adalah di penghujung Ramadan mari kita sama-sama perhatikan masalah zakat dan fitrah. Kaum muslimin yang berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Ta'ala mengizinkan kita semua sampai hari ini, sampai detik ini sehat, bugar, tanpa kurang suatu apapun. Dengan modal kesehatan oleh Allah yang Allah berikan kepada kita, dengan modal umur yang Allah berikan kepada kita, sampai hari ini sudah sepantasnya kita selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan wujudnya apa? Dengan wujudnya mengerjakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Apalagi di bulan ini, bulan mulia, bulan di dalamnya terdapat segala kebaikan, dia lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang disebut dengan bulan maghfirah, bulan ampunan. Sebesar apapun dosa kita, selain daripada itu dosa syirik kepada Allah, insya-Allah di bulan ini Allah hapus dan Allah lebur hanguskan segala dosa-dosa kita. Sesuai dengan hadis Nabi, Ramadhanu ila Ramadhana mukaffiratun. Ramadan ke Ramadan mukaffirat, kafarat. Bahasa hadisnya kafarah adalah bahasa kitanya dibakar oleh Allah. Bukan hanya dibakar tapi dilebur. Kalau hanya sekedar dibakar jamaah, pasti ada sisanya. Coba kita tengok kayu habis dibakar, pasti ada debunya, ada sisanya. Tetapi bukan hanya sekedar dibakar dosa kita jamaah, tapi dilebur oleh Allah, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, kita sebagai seorang manusia yang pandai berterima kasih dengan nikmat hidup, orang yang pandai berterima kasih dengan nikmat hidup yang diberikan oleh Allah itu adalah kerjakan perintahnya, tinggalkan larangannya. Tapi diberikan nikmat hidup, mereka hidup di atas dunia ini, makan terus, minum terus, kerja terus, capek kerja istirahat, makan lagi, minum lagi, kerja lagi, capek kerja istirahat. Berarti modal hidupnya ada, nikmat hidupnya ada, nikmat umurnya ada, tetapi nikmat syukurnya kepada Allah tidak ada. Salah satu contoh, mereka sehat jamaah, makannya banyak, minumnya lancar, tidurnya pun lancar, kerjanya lancar, nggak ada yang kurang, nggak ada yang sakit. Tapi mereka nggak puasa di Ramadan ini, berarti mereka cuma mendapatkan nikmat umur dari Allah, nikmat hidup dari Allah, tetapi nikmat iman dan takwa dilepaskan oleh Allah dari tubuh mereka itu sendiri. Kaum muslimin yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang ini sudah berada di penghujung Ramadan bulan ini. Mungkin sudah betapa banyak amal ibadah kita tumpuk selama ini, sudah terhitung masuk 25 hari. Dan begitu juga 25 malam kita sudah beribadah kepada Allah. Siangnya melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dan diteruskan dengan amal-amal yang lain berupa solat. Dan begitu juga pada malam harinya kita melakukan solat tarawih. Dan mungkin kita iringi dengan tadarus Al-Quran. Alhamdulillah, siapapun orang yang berbuat demikian, maka Allah melipat gandakan pada bulan ini. Puasa yang kita lakukan bulan ini dilipat gandakan pahalanya. Salat yang kita lakukan di bulan ini yang wajib itu dilipat gandakan. Berapa lipat gandanya? Wal hasanah dha'ifan wal hasanah, dilipat gandakan kebaikannya berapa? Asra amsalihha, itu 10 kali lipat. Tetapi bukan cukup di situ saja jemaah. Berapa lagi tambahnya oleh Allah Subhanahu wa taala lipat gandanya di bulan Ramadan ini? Kata beliau, banyaknya adalah 700 kali lipat.
Bukan hanya sekedar 10 kali lipat. Berarti solat sunat yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini yang telah kita laksanakan, pahalanya diberi oleh Allah sama dengan solat wajib di luar Ramadan. Subhanallah. Inilah letaknya kasih sayang Allah kepada kita. Maka oleh kerana itu jemaah, mungkin puasa yang telah kita perjuangkan dengan sabar dan ikhlas dan konsisten selama 25 hari ini, ya, dan terus amal ibadah pada malam harinya terus juga kita lakukan dengan kontinu, ya, insyaallah itu akan sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat apa? Dengan syaratnya masih mumpung kita berada dalam suasana Ramadan di akhir ini, yang kita kejar dua lagi. Yang pertama, kesempurnaannya akan kita raih dengan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang kedua, akan kita dapatkan kesempurnaan ibadah kita di bulan Ramadan ini, yang terutama puasanya, yaitu dengan ikhlas, dengan disiplin mengeluarkan zakat dan fitrah sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita puasa, ya, tidak makan dan tidak minum sudah 1 bulan 30 hari lamanya, tetapi kita merasa sedih, merasa malas, merasa keberatan, merasa tidak ikhlas mengeluarkan zakat fitrah kita, maka ini juga tidak akan mampu ibadah puasa kita menembus kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nabi mengatakan saumul abdu mu'allaku fis sama' wal ardi zakatal fitrah. Puasa seseorang tergantung antara bumi dengan langit sebelum mereka keluarkan atau bayarkan zakat dan fitrah mereka. Maka sangat tersangkutlah dia, maka sangat berhubungan eratlah antara zakat fitrah, yaitu dengan ibadah puasa yang kita lakukan. Kaum muslimin berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam memahami masalah zakat dan fitrah ini, banyak juga masyarakat kita yang mungkin agak kurang paham atau mungkin yang tidak mau paham. Ada sebagian kami mendengar protes mereka. Tahun kemarin kalau diganti dengan uang fitrahnya cuma 35, sekarang kok udah naik 40 katanya. Protes mereka. Ya. Mari kita ketahui bersama jamaah, kita punya mazhab 4. Hanafi tertua, Maliki nomor 2, Syafi'i nomor 3, dan Hambali nomor 4. Dari mazhab yang 4 ini jamaah, satu-satunya mazhab yang membolehkan fitrah diganti dengan uang hanya satu-satunya mazhab Hanafi. Syafi'i tidak, Hambali tidak, dan Maliki tidak. Apa yang menjadi makan pokok kita? Contohnya makan pokok kita singkong, harus singkong yang kita keluarkan. Itu menurut mazhab yang 3. Tetapi kenapa ulama, ya, berbeda pendapat? Ada sebagian yang membolehkan pakai uang, maka mengambil dasarnya adalah mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Dan ini pun ya, kalau kita menuruti aturan mazhab ini sebenarnya, sekarang kalau kita ganti dengan uang itu jumlahnya 40, itu masih rendah jemaah. Menurut Syafi'i, ya, satu fitrah itu jumlahnya itu adalah satu sak. Satu sak menurut Syafi'i itu 2,8 atau 2,7. Berarti 2 kilo 7 on. Maka dipenuhkanlah sekitar 3 kilo baru sempurnanya. Berarti jika kita mengeluarkan beras, berarti berasnya 3 kilo. 3 kali 4 berarti 12 tekong. Ya, itu menurut mazhab Syafi'i. Kalau kita mengikuti mazhab Hanafi yang kita ganti dengan uang, mazhab Hanafi itu satu fitrahnya itu 3,8. 3 kilo 8 on. Maka dipenuhkanlah 4. Berarti 4 kilo, 4 kali 4 16. Berarti 16 tekong kalau kita ukur dengan itu. Kalau harga beras sekarang, kalau kita makan pokok kita beras, kalau kita ukur 16 tekong itu berapa uangnya? Mungkin lebih daripada 60. Padahal kalau menurut mazhab Hanafi ini, kalau kita memakai uang, kita keluarkan, kita ganti makanan pokok kita dengan uang, kata Hanafi harus sebanyak harga itu, nggak boleh dikurangi. Tetapi di tempat kita disepakati oleh ulama, ya,
Kalau harga berasnya contohnya 25, berarti 2 liter berarti harganya 50, maka ditetapkanlah 40, berarti dikurangkan lagi. Kalau menurut hukumnya, menurut Maliki, menurut siapa Imam Hanafi, enggak boleh. Kalau harga makan pokok itu 60, wajib 60 itu kita bayar, itu sebenarnya. Tetapi ada sebagian juga masyarakat kita yang mungkin yang kurang paham, mereka merasa menyesal, merasa berat satu kali dalam satu tahun mengeluarkan fitrah ini, mereka merasa berat juga. Ya, ini siapa? Bagi mereka yang tidak paham. Padahal ini sangat penting sekali jemaah. Hanya dalam satu tahun satu kali kita berfitrah. Apa tujuannya fitrah? Ya, apa tujuannya zakat mal? Zakat mal adalah tujuannya membersihkan harta yang kita punya. Ya. Maka dalam Al-Quran sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Huzmim amwalihim shadaqatin tutahhiruhum wa tuzakkihim." Ini dia mencakup. Kalau zakat mal membersihkan harta yang mereka miliki. Kalau zakat fitrah itu membersihkan diri mereka, membersihkan perbuatan mereka, dan membersihkan nyawa mereka. Jadi kalau mereka yang tidak ikhlas mengeluarkan fitrahnya, berarti mereka mau setiap tahunnya jiwanya kotor, perbuatannya kotor, tindakannya kotor. Ini berdasarkan sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Fardhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kepada umatnya, mewajibkan, ini katanya mewajibkan fardhu kepada umatnya mengeluarkan zakat dan zakat fitrahnya. Kalau di bulan Ramadan dikhususkan namanya fitrah. Kalau zakatnya zakat mal, zakatul fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafaqi wa tu'matan lis-shaimi lil masakin. Wajib kata Nabi membayarkan zakat fitrah itu kita keluarkan bagi orang yang puasa. Satu. Ya. Yang kedua, kata beliau tuhratan lis-shaimi, dari perkataan-perkataan yang tidak berguna, perkataan-perkataan yang menyesatkan mereka, ya, dan juga dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan keji dan mungkar, perkataan dan keji dan mungkar, perkataan dan keji dan mungkar, perbuatan keji dan mungkar ini jamaah-jamaah yang berbahagia bukan hanya terfokus pada bulan Ramadan. Di luar Ramadan pun kita sering melakukan perkataan yang dilarang oleh Allah dan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah tujuannya fitrah. Ya, yang pertama untuk orang yang berpuasa. Berarti kalau kami enggak puasa enggak perlu mengeluarkan fitrah, kata bukan itu maksudnya. Puasa tidak puasa maka ada dua ke ujungnya lagi. Kalau seandainya dia tidak puasa Ramadan, berlaku fitrah yang mereka keluarkan untuk membersihkan dari ucapan kotornya, untuk membersihkan dari perbuatan kotornya. Kaum muslimin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus, kapan kita seharusnya mengeluarkan zakat fitrah itu? Yang diharuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling lambatnya, ya, yaitu sebelum orang keluar dari melaksanakan salat Idul Fitri. Atau yang lebih tepatnya lah sebelum kita berangkat untuk melaksanakan salat Idul Fitri, lebih kita mencari amannya. Kalau sudah lewat Idul Fitri, itu bukan lagi fitrah namanya, tetapi sedekah. Ini berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Kata Nabi, "Wa man addaha qabla as-salati fa hiya zakatul maqbulah." Barang siapa yang mengeluarkan zakat fitrahnya sebelum lebaran, sebelum hari raya, maka itulah zakat fitrah mereka yang diterima, makbulah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus tujuan penerimaannya itu sudah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran yang telah kami bacakan, khatib bacakan di awal khutbah tadi. Allah mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Di sini disebutkan dalam Al-Quran ini adalah 6 mazhab, 6 asnaf. Maka kita salurkanlah zakat dan fitrah kita sesuai dengan tuntunan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diutamakan oleh Allah adalah lil fuqara'i wal masakin,
orang yang fuqara adalah fakir, dan lil masakin, orang yang miskin. Inilah diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima zakat dan fitrah kita. Kaum muslimin yang berbahagia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin dalam kesempatan ini tidak bisa begitu panjang khatib menyampaikan, mudah-mudahan puasa kita lebih dan kurang tinggal sekitar atau 5 atau 4 hari lagi. Mudah-mudahan kita bulan ini, tahun ini, puasa Ramadan kita hendaknya baik, sukses, dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sempurnakan jemaah. Kita tutup Ramadan kita dengan mengharapkan kepada Allah pertama sekali di akhir Ramadan ini, mudah-mudahan kita semua mendapatkan namanya Lailatul Qadar. Kalau seandainya kita mendapatkan di bulan ini, di tahun ini jamaah Lailatul Qadar, insya-Allah peluang besar dosa-dosa kita yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita untuk mencari Lailatul Qadar itu? Kata gampang. Ya, dengan syaratnya 2. Jangan sibuk dengan 2. InsyaAllah kita akan mendapatkan. Apa itu? Yang pertama, jangan sibuk mencari tanggal ganjil. Yang kedua, jangan sibuk mencari tanda-tanda. Tapi apa syaratnya? Sibuklah beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di 10 akhir. Apalagi sekarang ini kita tinggal hanya sekedar 5 malam haid.